Gas, Dok. Oke, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rido. Saat ini, seperti tadi Kang Farid sudah ceritakan ya, saat ini saya sedang melanjutkan studi S2 di UCL, University College London, tepatnya jurusan International Public Policy. Terus dulu juga, Kang Farid juga tadi sudah sempat nyebutin ya, kalau saya salah satu ASN Kemenkeu, tepatnya itu di Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral di Badan Kebijakan Fiskal gitu. Terus benar juga yang Kak Farid sebut, saya juga salah satu anggota Votes. Dulu bergabung tuh tahun 2021, tepatnya batch 15 kalau nggak salah. Terus Alhamdulillah abis itu lanjut jadi salah satu fasil juga. eh, itu fasil batch 17 dan batch 24. Mungkin Oke, itu aja. siap, Dok. Oke, gue batin dulu. Nah, gue paham kenapa lo ngambil ada internasionalnya gitu ya. Atau memang di sana nggak ada public policy aja, kan? Adanya memang ada internasional public policy gitu ya. Karena ternyata kerjaan lo tadi di pusat kebijakan regional ya Dan bilateral. dan bilateral. Udah nyambung Hmm. banget dong, ya kan? Hmm. IC-nya. Karena pasti buat sekolah beasiswanya itu minta IC biasa sama Hmm. kampusnya juga. Oke dok, sekarang lengkapin. Gue dari intronya udah kebayang gitu ya dari kerjaan Hmm. di apalagi udah bukan di cuman di Indonesia ya, Hmm. berkaitan dengan negara lain dan lu sebagai staff yang bantu implementasi kebijakannya gitu ya, Hmm. dan pastinya udah kuliah di London mungkin udah berapa bulan itu. Berarti ini udah bulan ke-7 ya? 7 ya kan, Eh, pastinya ada lah yang dapat dari course-nya, dari lingkungannya gitu hmm. dia, atau yang lo lakuin di sana sebagai Hmm. volunteering apapun. Nah, gue penasaran kalau Rido Hmm. cerita leadership atau manajemen kira-kira bakal cerita apa? Oke, Oke. kalau gitu gue kasih dulu waktunya buat lo. Speed lead ala Rido. Oke. Mungkin kalau ngomongin leadership, saya nggak akan ngambil dari sisi pengalaman saya selama di UK gitu ya. Karena selama ini sampai sekarang saya selalu menganggapnya konsep kepemimpinan yang ideal itu tuh semboyan yang pernah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara ya, tokoh pendidikan nasional kita. Teman-teman pasti udah familiar, Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani gitu ya. Mungkin kalau dijabarin satu-satu, misalnya Ingarso Sungtulodo saat pemimpin itu ada di depan, maka dia bisa memberikan teladan gitu bagi yang dipimpinnya, bagi para stafnya atau anak buahnya atau apapun itu gitu ya. Lalu Ing Madio Mangunkarso saat pemimpin itu ada di tengah-tengah, saat bersama dengan dalam posisi yang sama dengan anak buahnya atau stafnya, itu dia bisa ikut bekerja bersama gitu ya. Jadi nggak sekadar nyuruh-nyuruh aja gitu, bisa memberikan inspirasi juga gitu. Terus Tutwuri Handayani saat dia itu di belakangnya para yang dipimpinnya, anak buahnya, stafnya, dia bisa memberikan dorongan atau bahkan memberikan kepercayaan gitu. Jadi para anak buahnya, para stafnya yang ada di depannya para pemimpin, di depannya pemimpin itu tuh dia bisa lebih tenang dan dia merasa mendapatkan kepercayaan yang penuh untuk melakukan apapun yang diamanatkan oleh pemimpinnya gitu ya. Nah, kalau mungkin boleh menyebut nama gitu ya, Boleh. saya tuh melihat konsep pemimpin yang ideal ini yang mungkin mendekati ideal ya, itu pada eselon 3 saya dulu atau mungkin teman-teman kenalin dengan kepala bagian ya di kantor dulu, Pak Eko namanya. Nah, Pak Eko itu dari 3 faktor itu menurut saya memenuhi semuanya gitulah. Mungkin itu aja sih. Oke, siap. Kata Rido, kita stop dulu kan. Pasti berarti bisa lanjut lagi di sini. Waktunya habis. Oke, Dok. Eh ini udah kebayang gue tadi arahnya gitu ya. Ternyata dari 3 titik ini juga beberapa kali speaker gue bilang ini, tapi nanti gue akan coba kaitin ke hal-hal lainnya karena menurut gue ini penting memang dok. Jadi nggak bisa dia cuman ada di depan si leader ini gitu ya, nggak bisa cuman ada di belakang cuman support tapi nggak bisa ngasih contoh, itu kan juga sayang banget gitu ya. Dan juga sama cuma bisa nyemangatin tapi dia juga nggak bisa kasih support atau ngasih teladannya gitu. Jadi memang harus paket lengkap 3 titik. Oke dok, gue masuk ke 2 menit gue ya. Nah, Dok, Pak Eko, lanjut lagi dong. Orang udah ke-spill namanya tadi. Gimana Pak Oh Eko di iya. sana? Silakan. Gimana Kang? Iya, tadi Pak Eko gimana? Ini nyemangatin dan ngelit Oh lo dan iya. teman-teman tuh gimana? Silakan. Ya, jadi Kak Eko itu kan sama seperti saya dulu kerjanya sama-sama di Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral gitu ya. Itu Ya.
mungkin biar langsung contoh yang konkret aja gitu ya. Biasanya tugas yang kami lakukan itu tuh kami menyiapkan bahan pertemuan bilateral Ibu Menteri Keuangan Oke. gitu. Kalau misalnya Bu Menteri Keuangan mau bertemu dengan Menteri Keuangan dari Tiongkok misalnya, atau Hmm. misalnya bertemu dengan duta besar dari Amerika gitu ya yang ada di Indonesia gitu. Nah itu tugas kami gitu yang untuk menyiapkan eh, bahan pertemuan bilateral Ibu itu. Nah, Pak Eko ini sendiri, dia itu misalnya contoh dari teladan gitu ya. Dia bisa Hmm. memberikan teladan bagi kita karena kita bisa melihat bagaimana kerja kerasnya Pak Eko dalam baik itu dalam memimpin Hmm. eh, saat penyusunan bahannya itu ataupun Hmm. saat dia memperlihatkan bagaimana kerja kerasnya dia dalam menyusun bahan itu gitu. Jadi dia tahu porsinya dia kalau dia itu eselon 3, jadi dia tentunya dibayar lebih gitu ya daripada kita para staffnya. Dia pun bekerja lebih gitu. Nah, itu Hmm. juga sama juga saat di tengah gitu, yang Ingmadi Karso. Dia ikut bekerja lebih, dia nggak cuma sekadar menyemangati aja, karena dia juga sudah memperlihatkan di awal teladannya dia gitu ya, bekerjanya dia yang sekeras itunya gitu. Terus saat di belakang gitu, dia tahu misalnya saat dibutuhkan, misalnya kita mempresentasikan bahan ini ke direktur misalnya gitu ya, sebelum nanti akhirnya dinaikkan ke tim menteri, misalnya dia melihat eh, stafnya ini yang lebih mengerti, maka dia langsung memberi kepercayaan itu kepada stafnya untuk yang mempresentasikan langsung gitu. Jadi dia nggak, tapi dia tetap pasang badan kalau misalnya ada sesuatu yang kurang tepat misalnya. Itu kesalahan dia misalnya kayak gitu. Gitu sih. Oke. Dua poin sih gue tadi. Pak Eko. Pak Eko mohon izin ya kita obrol ini, tapi ini hal positif kok Pak Eko. Jadi dua karakter yang menurut gue dapat banget dari cerita atasan lo dulu ya. Satu kerja keras, dua tanggung jawab, ya kan? Eh, dan itu make sense gitu, karena leader itu menurut gue nggak bisa gitu. Dia mimpin tapi kerjanya kurang dari yang dipimpinnya gitu. Justru dia harus lebih gitu. Makanya itu dia dipercaya jadi leader. Kalau bahasa lu tadi makanya dikasih insentifnya lebih tinggi. Kira-kira kayak Iya. gitu kan. Jadi katanya kan power lebih tinggi juga tanggung jawab lebih tinggi gitu kan kira-kira gitu ya. Hmm, Nah, hmm, terus juga sama. Begitu ada yang lebih ngerti, dia memberikan jalan, tapi di situ nggak lepas kayak, oh yaudah, lo aja deh yang presentasi gitu ya. Tapi nggak gitu, dia harus tanggung jawab. Kenapa? Karena yang namanya staff dan yang lain itu kan pasti ada blind spotnya gitu kan. Pasti ada hal yang mungkin nggak kelihatan sama mereka-mereka ini gitu kan. Makanya ini ditambah lah sama si leader ini. Gitu deh ya kira-kira ya. ya kurang lebih gitu. Nah, Dok, gua agak dik-dik sekarang. Kerja keras ini menarik, selalu menarik dari dulu. Dan ini juga jadi harus jadi model yang namanya employee atau staff dimanapun. Karena itulah yang jadi indikator suksesnya dia gitu kan kira-kira. Sesimpel dia bisa memenuhi target ya itulah berarti kinerjanya. Nah, kalau lu pribadi dok, misalnya ada pilihan, ada kerja keras, ada kerja cerdas, gitu ya kira-kira. Lu mau milih di antara ini atau sebenarnya lu bisa mix antara dua ini? Silakan. Kalau dihadapkannya dengan nature pekerjaan kita ya Kang ya, maksudnya pekerjaan Ya, kami gitu, iya. saya sama Pak Eko dan tim tentunya, itu kami memang mau nggak mau harus kerja keras dulu di Kerja awal gitu. keras. Iya. Harus kerja keras dulu. Kenapa? Karena tadi kan utamanya itu tuh untuk membantu kalau Bu Menteri mau ketemu Betul, betul. bilateral itu Kang ya. Iya, Dan ya, masalahnya paham ya. biasanya itu tuh dikasih taunya tuh baru H-1 gitu, atau bahkan Oh, itu dia. ekstrim ekstrimnya itu beberapa jam sebelum misalnya ketemuannya Iya, nanti iya. malam kita baru Hmm, dikasih tahu tadi hmm, paginya gitu. hmm. Jadi emang itu kan mau nggak mau Kerja eh, keras. keras gitu ya. Apalagi seringnya tuh bang paling sering itu kasusnya adalah hari Senin misalnya pertemuannya. Hmm, Kita baru hmm. dikasih tuh weekend gitu. Ya, itu kan menurut menurut saya itu ya mau nggak mau kita harus kerja keras ya. Harus, Padahal harus, harus. harusnya weekend itu kita menikmati masa istirahat kita gitu kan. Istirahat. Eh, eh tapi masih tetap harus bekerja gitu buat kantor Kerja gitu. gitu Nah, ya. itu mau Wah, mau oke. kerja keras kan. Kerja Tapi keras. tentunya untuk mengurangin apa namanya biar kita tidak terlalu terbebani. Nah, itu. Nah, kerja cerdasnya harus diperlukan tentunya ya. Misalnya misalnya dari eh, database yang baik misalnya gitu ya. Jadi Hmm, hmm, barangkali topik yang akan disampaikan atau yang akan dibicarakan pada pertemuan bilateral itu udah pernah misalnya sebelumnya hmm. dibicarakan pada pertemuan lainnya. Nah, itu kan berarti Oke. kalau kita punya database yang baik atas perkembangan topik tersebut gitu ya yang disampaikan oleh Kayaknya Bu nggak Menteri, terlalu kita bisa berat nggak perlu gitu dari ya nol kira-kira gitu, ya. from scratch Hmm, nggak perlu. hmm. Jadi bisa Ya. dikembangin, disesuaikan konteksnya per negaranya gitu sih. Mungkin Nah, kerja ini cepat.
Menarik. Jadi lo bilang kerja kerasnya itu bukan kerja keras dari nol terus kan, gitu ya, Do Hmm. ya, gitu kira-kira ya. Ada hal-hal atau lesson learned atau knowledge dari yang sebelumnya itu jadi Hmm. bahan untuk kerjaan selanjutnya, gitu ya. Iya. Dan itu jadi bagus Do. Jadi apa yang dikerjain kan sustain kan. Jadi kayak nyambung gitu kan. Dan itu menurut gue Iya. jadi kayak progress gitu. Karena gue yakin kebijakan itu kan nggak selalu dari nol. Dia pasti berangkat dari mungkin sebelumnya ada problemnya atau yang lainnya yang bisa diimprove. Kira-kira kayak gitu. Nah, Iya. Dok, lebih dalam lagi. Misalnya nih, Bu Menteri atau stafnya gitu ya bilang timnya Pak Eko sama Rido harus beres misalnya jam 6 sore. Sekarang udah jam 12 siang misalnya. It means kan Hmm. punya 6 jam nih kira-kira gitu deh ya. Iya. Itu pastinya ada pressure, pastinya ada Hmm. hal yang aduh gua harus gini. Nah, kalau spesifik ke lo sendiri dok, Hmm. ada gimana sih lu kalau misalnya dalam tekanan gitu, bukan tekanan yang bikinnya gimana ya, tapi maksudnya memang faktanya ada deadline kira-kira gitu ya, Hmm. yang lu harus manage nih semuanya. Lu harus makan juga, lu harus Hmm. kerjaan juga gitu ya, lu harus Hmm. beres juga, termasuk revisinya sebelumnya gitu ya. Nah, Hmm. gimana lu mensiasati ini so far? Pas sebelum kuliah dan pastinya pas kuliah juga apalagi ya, dia selalu ada deadline, deadline, Hmm. deadline. Nah, Hmm. Hmm. gimana nih habit seorang Ridho pada saat ada pressure ini? Ini menarik nih. Mensiasatinya gimana ya? Mungkin gini, Kang. Ini mungkin jadi balik ngomongin Ya, sosok Pak Eko silakan. lagi gitu ya. Balik Nah, ya, ngomongin ya. sosok Pak Eko lagi. Jadi menurut saya tuh meskipun saya dan teman-teman gitu ya akan akan selalu dalam hal artian terekspos nantinya di Mhm. nggak cuman pada hari ini tapi beberapa waktu ke depan pasti terekspos Oke, terus dengan pressure yang oke. ada gitu ya dalam menyiapkan bahan. Tapi menurut saya kalau misalnya ada Pak Eko gitu ya, itu tuh membuat kita lebih tenang gitu. Dalam Mhm. artian bukan dalam artian kita menyerahkan semuanya ke Pak Eko yang ngerjain ya, tapi yang tadi Mhm. yang sosok bapaknya yang bisa dalam tiga peran itu Oke. setidaknya kita tahu bahwa pressure itu tuh dibagi gitu, terbagi nggak cuman dalam nggak cuman pada saya aja misalnya gitu, tapi Pak Eko pun tentunya sebagai pemimpin dia eh, mengambil porsi yang lebih besar misalnya dalam pengerjaan tugasnya gitu. Terus juga dia percaya gitu, penuh pada saya gitu. Maksudnya kan Mhm. nggak nggak aneh ya kalau kita melihat ada pemimpin yang nggak percaya dengan bawahannya sehingga apa yang kita Mhm. kerjakan itu tuh semuanya dikulitin misalnya Kulit karena ya. dia nggak percaya gitu kan. Iya, iya Ah, betul, betul, ini betul. nggak kasarnya nggak kepake gitu kerjaannya gitu Mhm. kan. Kalau udah kita pada kesempatan pertama kita lihat kerjaan kita nggak kepake padahal kita sudah bekerja keras kayak gitu Misalnya. dan nggak kepakainya itu pun langsung dimentahin aja, nggak di Mhm. challenge, nggak ditanya kenapa kayak gini ya gitu atau gimana, tapi langsung nggak dipakai, langsung dipakai, langsung yang Mhm. dipakainya tuh bahannya pemimpinnya aja gitu. Nah itu kan Iya, kita iya, langsung mengurangi trust kita kan gitu dan iya, iya. mengurangi rasa percaya diri kita untuk Iya. kesempatan ke depannya gitu. Nah hal itu tuh nggak, alhamdulillah nggak kita temui gitu, nggak tim kami Oh, oke. temui dengan Pak Eko. Jadi ya walaupun pressure yang tinggi, makan telat, asam lambung Mhm. kumat gitu ya, tapi setidaknya deadline-nya bisa terpenuhi ya karena itu tadi kita eh, bebannya terbagi gitulah dan kita Oke, pun oke. dapat kepercayaan yang lebih dan kita Mhm. alhamdulillah Paham. bisa menunaikan kepercayaan itu gitu sih. Di sini nambah lagi nih insight-nya dari Rido ya. Jadi kalau udah punya tim yang kuat gitu ya, bonding antara leader sama sama teammate itu udah cakep gitu ya. Jadi nggak masalah tuh kalau ada pressure apapun ya. Kenapa? Karena pasti kayak plotnya sama gitu ya. Begitu Iya. challenge yang muncul, si leader ngasih arahan, terus semaksimal mungkin gitu ya. Terus masuk ke review, tahap review gitu kan. Mungkin sampai cukup, nah baru deh nanti ketok decision-nya dari si leadernya, kira-kira gitu kan. Dan itu lu tadi dari cerita lo kayaknya mulus-mulus aja nih gitu, dan gue ngerasa memang kayak gitu memang harusnya leader gitu loh, jadi semua harus bisa ngasih inputnya, ngasih arahannya, reviewnya gitu ya, termasuk ngejaga trust gitu, karena siapa yang ngerjain lagi selain teammate kan gitu, selain staff kan gitu, dan leader juga siapa yang bisa ngasih arahan. Cakep, Dok. Nah sekarang ini, kemarin gue cerita sama Judith ya yang kuliah di London juga ya, dia posisinya kan diplomat, dan dia Hmm. ada quotes yang menarik sih. Jadi karena dia di ranah internasional, dia selalu melihat ada hal yang harus dijaga gitu, hubungan antara misalnya negara Indonesia dengan yang lain gitu ya. Dia Hmm. bahasanya ally, jadi harus bisa ngebangun kayak koalisi atau istilahnya hubungan yang baik sama negara-negara lain untuk suatu policy dan yang lain. Nah,
lo tadi cerita gitu, lo juga secara nggak langsung menyiapkan bahan kan yang terkait ranah luar ya, ranah di luar Indonesia gitu ya, bilateral atau regional. Kira-kira. Nah, gue mau nanya dok, sepanjang lo ngebuat bahan itu, gitu ya, lo tuh biasanya gimana sih cara menyusun suatu hal yang itu akan dibacakan atau akan menjadi apa ya bahan pertimbangan dari pimpinan yang paling tinggi yang kita disebut sekarang Bu Menteri gitu kan ya. Itu sebenarnya apa sih yang perlu dimasukkan di situ? Apakah sekedar analisis? Apakah misalnya memasukkan pandangan sendiri atau gimana? Karena nggak semua orang kan di posisi lo gitu ya dia. Mungkin semua ada yang melaksanakan, mungkin ada juga yang fokus di aturannya gitu ya dan yang lainnya. Tapi ini bahan pertimbangan gitu loh. Bahan Iya. mungkin yang perlu dibacakan oleh seorang menteri. Apa dok kira-kira? Pertama tuh yang paling penting dari kami ya, tim yang di belakang itu ya Kang, Hmm, kita tuh harus kontak dulu, coba usahakan cari informasi kepada tim yang di belakangnya juga dari counterpartnya Ibu Menteri gitu. Misalnya Ibu Menteri mau ketemu sama Menteri Keuangannya Tiongkok gitu. Nah, oke, yang mengajukan pertemuan misalnya dari mereka gitu. Nah, gitu oke, kita usahakan kita harus langsung dapat informasinya, baik hmm, itu dari kantor Ibu Menteri langsung oke. atau kita langsung ke counterpartnya di sana gitu. Jadi Oh, kira-kira apa yang mau diobrolin gitu. Karena kan biasanya hmm, pertemuan bilateralnya para pejabat level atas itu kan yap, 30 menit sampai sejam ya Kang ya. oke. Itu pun rata-rata di bawah 30 menit lah bahkan gitu. Kalau sejam tuh kalau misalnya mereka emang posisinya tuh udah dekat gitu dan emang punya jadwal yang lebih longgar gitu. Tapi Hmm, umumnya itu di bawah 30 menit. 30 sampai Heeh, 60. itu kan Oke. ngobrolan 30 menit kan nggak kerasa ya Kang ya gitu kan. Pasti paling berapa topik nggak akan bisa banyak panjang-panjang gitu. Ini Nah dia. berarti harus dipastikan dulu pertama agendanya apa gitu. Biar apa Oke. yang kita siapkan itu nanti nggak kemana-mana gitu kan. Jadi kan Oke. agak aneh ya misalnya Hmm. Menteri Keuangan Tiongkok ketemu Bu Menteri pengen ngomongin misalnya kereta cepat misalnya ya, yang lagi sensitif Iya, sekarang ini. misalnya gitu. Iya, iya, Tapi iya. kita malah nyiapinnya hal-hal lain misalnya kita Salah. kasih Iya, iya. kemana-mana gitu kan misalnya tentang perdagangannya tentang Iya, iya, investasinya iya. Tiongkok gitu Oke, tentang oke, isu oke. buruh misalnya kan itu nanti nggak nyambung ya gitu Bu Nyambung. Menterinya kan nanti akan lo kok ini yang disiapin beda dengan yang saya Lain. gitu. Iya, Heeh. iya. Jadi yang pertama banget harus dipastikan agendanya sih Kang. Agendanya. Oke. Mm-mm. Jadi di sini gue mau bilang, ternyata kunci dari mau setim sama Pak Eko, mau outcome-nya juga dirasain sama Bu Menteri, bahkan sama counterpart ya, bahasa Mm-mm. lu tadi. Itu adalah informasi ya, Iya, Do ya gitu ya. Mau mulai apapun tuh harus jelas gitu. Ini yang mau jadi outcome-nya apa gitu. Dan iya. akhirnya itulah yang akhirnya digodok bisa bahasanya seperti itu lu sama tim kira-kira kayak Mm. gitu. Cakep dok. Nah dok kita punya 1-2 menit terakhir nih. Kalau di Mm. sini terakhir lu kuliah udah 7 bulan dan akan menyelesaikan di September nanti ya kan. Ini pasti banyak hal yang lu dapetin gitu ya. Baik dari course-nya, baik dari profesornya atau lingkungannya ya teman-teman lu yang discussion di kelas. Ada insight apa lagi nih dok yang bisa menambah ke kualitas bahan yang akan lu susun nanti? Mungkin kan posisinya akan sama ya dok ya nanti. Gue nggak tahu nanti Mm. akan sama apa enggak, tapi anggap misalnya sama dulu deh. Mm. Kira-kira insight apa sih dok yang bisa diambil selama kuliah di UK ini untuk sekali lagi menyusun bahan apa ya, ibaratnya obrolan lah Mm. menteri kita sama counterpart. Silakan dok. Pertanyaannya menarik ya Kang ya, challenging juga. Mungkin kalau yang bisa saya ambil atau nanti bisa jadi tambahan insight baru gitu ya dalam Ya. penyusunan bahannya Bu Menteri, Mm-mm. itu tuh ternyata memang pandangan antara negara berkembang dan negara maju itu memang totally different gitu, Kang. Emang berbeda banget Oke. gitu. Dalam satu topik aja gitu ya. Misalnya contohnya kita lagi ngomongin international trade ya, lagi ngomongin perdagangan internasional. Yap. Itu tuh kalau negara berkembang atau misalnya Indonesia gitu ya, biasanya kita kan selalu mikirnya itu eh, impor itu jelek, ekspor itu baik gitu ya. Ekspor baik. Jadi Iya, iya. jadi bagaimana kita dalam meningkatkan ekspor dan membatasi impor gitu. Atau biasanya Yap. dikenalnya proteksionisme gitu kan. Mm-mm. Padahal kalau dalam ekonomi 101 salah itu tuh bagi masyarakat yang baik itu ya impor. Kenapa? Biar masyarakat ini bisa dapat eh, alternatif barang yang lebih banyak sehingga harganya pun lebih murah gitu. Murah. Jadinya nanti economic welfare buat se-Indonesianya itu lebih Iya. besar jatuhnya gitu. Oke. Dan Oke. negara maju pun melihatnya ke sana gitu. Mereka ya Oke. secara teori gitu ya, mereka melihatnya ya yang baik itu dibebasin aja dong, jangan dibatasin.
jangan Hmm. dibatasin negara berkembang Oh, itu impornya dia. diturunin apa Iya, iya, dibatasin gitu iya, ya, iya, iya. ditambah pengennya ekspor doang gitu. Nah, Hmm. menurut saya tuh itu menarik gitu ya. Maksudnya di setiap konteks itu emang berbeda gitu pandangannya. Kita dari negara berkembang Indonesia kita pengennya seperti ini gitu. Sementara negara maju seperti itu gitu. Nah, ini nih mungkin bisa diobrolin gitu misalnya ya. Mungkin kita bisa sekadar menunjukkan bahwa negara maju tuh pada isu ini nih seperti ini loh Bu, sepertinya pandangan mereka gitu. Jadi eh, kita kan kalau ngasih bahan ya Kang, itu nggak mesti ngasih informasi aja, tapi juga bisa ngasih Betul. kayak semacam pemantik gitu ya. Kan Bu Menteri tentunya Ah, jauh lebih pintar dari kita gitu ya. iya, Nanti iya, Bu iya, iya. Menteri kayak bisa bahas lebih langsung, lanjut aja gitu Lanjut. dengan si Ah, oke. counterpartnya. Kalau, Hmm, oh ternyata kalau negara A ini dia emang tertariknya ke sini gitu, karena memang itulah cara pandangnya mereka gitu. Mungkin siap. ke sana sih.